Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama kami tim Jejak Si Begu, penelusuran di negeri sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, teman-teman, kemarin mungkin, bukan kemarin mungkin, tapi kemarin ada bintang tamu kami atau narasumber kami, ada yang bertanya di mana kok channel-channel yang lain itu banyak sekali penampakan sampai bermenit-menit. Ya. Nah, kami akan bahas dengan ya, apakah betul dengan kami mendatangkan bukan mendatangkan, kami yang datang ke Bang Jaki ingin menanyakan apakah betul ya seperti yang rekan-rekan kita atau rekan-rekan misteri kita banyak sekali penampakan ya yang seperti pocong, seperti genderuwo. Terus kemarin juga kami juga melihat channel-channel ada yang genderuwo sedang bersetubuh dengan kuntilanak apa itu ya, sehingga kami menjadi penasaran, kok kenapa tim Jejak Si Begu itu selalu tidak mendapatkan bonus dengan ya. Kita akan diskusi dengan Bang Jaki sendiri ya, sebagai ketua dari tim Jejak Si Begu teman-teman. Ya, Bang Jaki selamat malam. Oke, malam. Ya, teman-teman, Bang Jaki. Nah, rekan. ya, semua banyak bertanya, Bang Jaki mana Bang Jaki, ini kami hadirkan Bang Jaki ya. Sorry ya, saya udah lama nggak ikut explore karena ada kesibukan. Lagian saya kan punya anak masih kecil, jadi nggak bisa ditinggal. Punya riskan kalau kita explore bawa anak. Bawa anak ya. Betul teman-teman, seperti yang Bang Jaki barusan katakan, Bang Jaki sedang ada kesibukan, dan begitu pun tadi dikatakan ada anak kecil juga ya. Ada yang komen gitu. Ini bukan main. Ya. Lalu Bang Jaki, ya seperti subscriber Jejak Si Begu, kenapa sih tim Jejak Si Begu tuh nggak pernah mendapatkan penampakan? Sebetulnya kalau tidak pernah, nggak juga ya. Seperti waktu kita di Kampung Gajah, kita ada penampakan kuntilanak. Terus waktu di Wilhelmina ada penampakan tangan yang masuk ke tembok, yang bisa tembus ke tembok. Ya. Nah, mungkin nanti rekan-rekan bisa dilihat di video-video sebelumnya yang ada bonus penampakan, tapi tidak sampai melebihi 2 atau 3 menit penampakan itu. Nah, makanya seperti yang tadi dibahas, jika ada penampakan lebih dari 2 atau 3 menit, bahkan sampai 1 jam, setengah jam, 15 menit seperti itu, bahkan si makhluk astralnya bisa dikeramasin, diajak nyanyi, joget-joget. Saya pribadi akan menantang siapa yang mempunyai channel seperti itu, dan ayo kita buktikan. Kapan kita kita collab bareng. Ya. Saya bersedialah untuk sendiri mewakili tim Jejak Si Begu. Kita tentukan di mana lokasinya yang paling angker. Bukan saya pengen merasa jagoan ya. Ya. Tapi ini jangan sampai kita membodohi masyarakat. Karena untuk menimbulkan dirinya sendiri atau mewujudkan sendiri, makhluk astral itu memerlukan energi. Ternyata Bang Jaki barusan menjelaskan butuh energi. Oke. Betul ya, seperti itu. Jadi kalau ada misalkan makhluk halus bisa menampakkan diri di kamera dalam waktu lebih dari 5 menit, bahkan bisa disentuh, diajak joget, dikeramasin, menurut saya itu nonsen. Nonsen ya. Dan saya bisa berani untuk membuktikannya. Nah, kapan kita collab? Saya nggak akan menyebutkan ininya lah, Channelnya. Tapi ada beberapa channel yang seperti itu bisa nampakkan diri. Saya sendiri secara pribadi berani menantang mereka. Kapan kita explore? Aku sendiri mewakili ini nggak apa-apa. Kita ke tempat angker, ayo kita buktikan. Benar nggak tuh makhluk halus itu bisa disentuh dan mewujudkan diri dalam waktu lebih dari 5 menit aja lah ya, kita kasih durasi 5 menit. Dan si makhluk itu bisa disentuh, bahkan diajak interaksi dalam durasi yang lebih lama, seperti itu. Teman-teman, itulah penjelasan dari Bang Jaki ya.
ternyata makhluk astral itu butuh energi. Ya, Energi yang luar biasa ya, betul. Bang Jaki, Selain ya? membutuhkan energi kan dimensinya udah berbeda dengan kita. Dimensinya beda. Jadi makhluk astral itu dengan makhluk hidup seperti kita itu udah berbeda dimensi, berbeda alam. Makanya saya kalau ada pertanyaan dari subscriber tidak ada penampakan, pernah sih kita ada penampakan di apa namanya? Di Helbina. Di Helbina sama di apa namanya? Kampung Gajah itu. Kampung Gajah. Bahkan ada beberapa video kita yang hilang dulu terhapus, yang waktu di Pangandaran itu. Ya. Ada penampakan juga itu, cuman tidak nyampe sampai berapa menit. Ya. Dan satu lagi rekan-rekan bisa saya jelaskan, kadang ada beberapa makhluk astral yang tidak menyukai ada cahaya lampu, cahaya terang. Jadi ketika ada keramaian atau cahaya dia akan pergi menghindar ya, seperti itu. Oke. Ya, doan-doan seperti yang Bang Jaki katakan, di mana makhluk astral ini sama dengan kita, banyak tipe. Barusan Bang Jaki dengan jelas di mana makhluk astral itu ada yang senang cahaya dan ada juga yang tidak senang cahaya. Ya, begitu kena cahaya ataupun ada keramaian, dia langsung menghindar. Ya. Nah, kenapa bisa menghindar? Kita tanya lagi Bang Jaki. Oke, Bang Jaki, kenapa bisa dia menghindar? Menghindar maksudnya? Begitu lihat cahaya atau keramaian dia langsung menghindar. Karena kan dimensinya udah berbeda dengan kita. Jadi makhluk-makhluk seperti itu menyukai tempat-tempat yang sunyi dan yang lembab-lembab seperti di kamar mandi, di gua-gua, ataupun di hutan-hutan itu kan lembab, di hutan-hutan. Ya. Apalagi kalau hutan itu kan meskipun siang cahaya itu tidak sempurna 100% masuk. Jadi kalau di di hutan-hutan atau di terowongan atau di gua gitu bisa jadi ada penampakan siang hari. Ada ya beberapa kasus menampakkan diri tapi tidak, durasinya nggak begitu lama. Ya. Seperti itu. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Jaki, durasinya pun tidak lama. Tidak lama, ya. Karena Ya. mereka memerlukan energi. Mereka memerlukan energi yang cukup kuat. Ya. Makanya tadi kemarin ada yang bertanya dari narasumber Jejak Si Begu, kok kenapa ada yang tadi juga sudah dijelaskan kenapa bisa dikeramaskan, bisa dikasih Indomie. Ya. Luar biasa Bang Jaki itu. Ya. Saya sebetulnya kurang menyukai. Jadi kalau sorry ya, bukan aku menjelekin, bukan aku pansos nih ya. Jadi kalau ada satu channel yang membodohi masyarakat seperti itu, saya kurang suka. Jadi nanti terbiasa otak kita itu dijejali dengan kebodohan-kebodohan. Ya, seperti yang sudah bahas oleh Bang Jaki. Bang Jaki sendiri ingin collab. Apakah betul? Ya, apakah betul? Ya, makhluk astral bisa diajak ngobrol, bisa diajak kalau ngobrol mungkin bisa ya, Bisa, tapi ya, di mediasi ya Bang Jaki ya. Di mediasi sama ini orang yang bersekutu dengan makhluk astral. Itu komunikasi. Ya, seperti dukun-dukun santet bisa jadi mereka berkomunikasi. Seperti gini, misalkan ada seorang dukun santet untuk menyuruh mencelakai orang kan dia pasti berkomunikasi. Betul. Nah, tapi untuk menampakkan diri di kamera dalam durasi yang lebih dari 1 menit menurut aku mustahil itu. Makanya saya berani untuk menantang siapapun yang bisa membuktikan bahwa makhluk astral itu bisa mewujudkan dirinya secara utuh sempurna ya. Tapi kalau tidak utuh bisa jadilah ada yang 1 menit bisa jadi. Misalkan cuma kepalanya doang, atau cuma bajunya doang, itu bisa jadi. Tapi kalau berbentuk utuh 100% bahkan bisa disentuh, interaksi, joget. Saya pribadi menantang kalian. Ayo di mana tempatnya, di tempat netral. Saya mewakili sendiri. Ya. Bukan saya merasa jagoan ya. Ya. Tapi ini untuk biar masyarakat itu tidak dijejali dengan kebodohan-kebodohan. Gitu ya. Betul. Ya. Seperti yang sudah dikatakan Bang Jaki sendiri. Ya. Mungkin tim Jejak Si Begu yang barusan dikatakan Bang Jaki akan mewakili dongan-dongan.
apakah betul dan bisa melihat makhluk astral dengan jelas, dengan sempurna? Di kamera ya. Di kamera ya, teman-teman, di kamera. Karena tadi Bang Jaki sendiri, kalau misalnya kepalanya saja, tangannya saja, kakinya saja, itu kemungkinan besar bisa. Bisa, tapi durasinya pun tidak begitu lama, mungkin beberapa menit atau beberapa detik. Oke, beberapa menit atau beberapa detik ya. Oke. Boleh saya cerita? Ya silakan. Pernah satu kejadian waktu saya di Wilhelmina ini. Wilhelmina ya. Nah, ketika saya masuk ke tengah terowongan, itu memang tangan saya itu, kaki saya itu seperti ditarik ke bawah. Dan itu waktunya agak lama, itu sekitar 1 menit sampai 2 menit sampai nggak bisa gerak. Cuman begitu lampu saya sorotkan ke bawah untuk melihat apa sih yang terjadi dengan kaki saya itu, ternyata tidak terlihat apa-apa. Oh, tidak terlihat ya. Makanya saya heran ketika melihat ada satu channel yang bisa berinteraksi lama dan bersentuhan atau bahkan melakukan sesuatu gerakan-gerakan yang menurut saya tidak layak yang dilakukan oleh makhluk astral. Pengen saya buktikan sendiri, karena selama kita melakukan penelusuran eksplor di tempat yang sangat angker seperti Wilhelmina kan jarang orang yang berani masuk malam hari waktu itu ya. Iya, betul. Kita buktikan waktu itu malam hari tidak ada penampakan yang sampai lama itu. Cuman kita alhamdulillah waktu itu apa namanya? Tangan. Cuman tangan aja yang masuk ke tembok. Boleh dilihat nanti rekan-rekan. Penampakan di Wilhelmina itu ada tangan masuk ke tembok. Terus sama kuntilanak yang di Kampung Gajah Cisarua. Dia cuma sekelebat doang. Nggak nyampe lama banget gitu. Iya. Hanya sekelebat doang, tidak sempurna, tidak utuh. Ya, tidak gitu utuh. ya. Kawan-kawan. Nah, mungkin tadi yang Bang Jaki cerita ya, dimana video dari tim Jejak Si Bego pernah penelusuran di Helmina ya, di terowongan Wilhelmina itu dinyatakan paling panjang se-Indonesia, bukan ya, gitu? Betul, 1118 meter. 1100 ya. Dan itu pun jarang orang yang berani malam hari. Jarang ya malam hari. Karena rata-rata kalau yang di kawan-kawan misteri kami sih banyak melihatnya yang siang hari. Siang hari. Ya, tapi Jejak Si Bego teman-teman pernah merasakan kita penelusuran dan explore di malam hari di terowongan Wilhelmina. Ya. Bahkan waktu itu kan saya eksplornya sendiri. Sendiri ya, sendiri Bang masuk Jaki. terowongan dengan kamera infrared tanpa penerangan waktu itu. Ya, nah, dongan-dongan bisa dongan-dongan buka lagi tim Jejak Si Bego yang penelusuran di Wilhelmina. Ya, di situ tadi Bang Jaki sudah menerangkan di mana melihat dan ada penampakan seperti tangan yang masuk ke tembok. Ke tembok ya, itu. Dan tadi juga Bang Jaki sendiri bercerita di mana kaki dari Bang Jaki sendiri ada yang megang tapi tidak kena kamera ya? Iya, begitu di-shoot ke bawah, apa sih yang menarik saya itu? Ternyata tidak kena. Tidak kena ya? Tidak ada. Penampakan tangan yang menarik kaki saya itu nggak ada. Itu mungkin dongan-dongan ya. Nanti dongan-dongan ada kawan kami juga, tim dari Jejak Si Bego, kameramen kita akan bertanya. Silakan. Jadi gini Bang, saya ada pertanyaan masuk ke email saya nih terkait dengan penelusuran yang kemarin. Ya. Dia ada yang nanya seperti ini, Bang, artinya tuyul yang afkir itu gimana sih? Terus artinya tuyul yang berambut itu sama yang nggak berambut itu bedanya apa? Katanya. Dia nanya seperti itu masuk ke email gitu. Bisa mungkin dijelaskan sama Bang Jakinya langsung atau gimana gitu terkait dengan pertanyaan itu. Oke, saya jawab. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa tuyul itu sebetulnya tidak hanya berbentuk cuma kepala pelontos doang. Jadi ada juga tuyul yang berambut. Oh, berambut. Dan ada juga tuyul akir atau reject. Dia biasanya bentuknya kurang bagus dan dia itu untuk melakukan kegiatan untuk mencuri uang tuh dia kurang pandai. Jadi bentuknya ya kalau tuyul yang akir itu bentuknya kurang bagus seperti cacat. Iya. Oh, iya, teman-teman sebentar ya. Saya ada yang gambar yang kemarin ya, teman-teman. Nih, teman-teman. Ya, mungkin nanti ya cacat seperti apa
Bang Jaki bisa menjelaskan dengan gambarnya ini? Saya dulu banget waktu masih kecil. Jadi melihat tuyul itu sebetulnya matanya itu apa namanya? Juling atau Bukan juling. Jadi kalau kita kan ke sini nih ke samping. ya? Horizontal ya. Vertikal. Kalau si Horizontal. ini tuh agak vertikal. Oh. Si tuyul tuh. Dan Oh, telinganya agak apa namanya? panjang dikit gitu. Panjang, bahkan ada sosok tuyul tuh seperti menggunakan caping, topi. Oh, Itu saya lihat waktu di Tanjung Pinang, di Hmm. Kijang waktu saya kerja. Ketika saya kerja suruh apa namanya? Jaga alat berat yang ditinggal di hutan. ya. Saya ngelihat seperti itu. Jadi ada makhluk seperti ini, cuma dia bertopi. Oh, bertopi. Pakai topi, dia kayak topi dari anyaman pandan itu. Oh. Nah, apakah anyaman pandan itu ada artinya, Bang Jaki? Mungkin habitat ya. Oh, habitat. Bisa disebut habitat. Oh, Bisa jadi, koreksi kalau aku salah. Jadi seperti misalkan di apa namanya, di gedung, Ya. ya mungkin ada siluman ular, siluman ikan, karena itu kan tidak ada air. ya. Nah seperti itu, mungkin habitatnya seperti itu. Kalau di Jawa itu ada, lupa saya namanya, ada hantu itu yang suka bawa obor. Oh. Yang dia berjalan bergerombol, suka bawa obor di malam hari seperti itu. Itu kira-kira hantu apa itu, Bang Jaki? Kalau yang bawa Kalau obor. jin sebetulnya kan bermacam-macam jenis. Oh, bermacam-macam jenis. Jadi ada yang berbentuk binatang, menyerupai binatang, yaitu biasa kita sebut siluman, Ya. siluman ular, siluman kodok, siluman buaya. Ada yang berbentuk perempuan, itu jadi namanya apa namanya, Miss Universe-nya hantu di Indonesia. Miss Universe dong. Paling banyak ditemuin itu kan jenis kuntilanak. Kuntilanak juga kan macam-macam, ada kuntilanak putih, kuntilanak hitam, kuntilanak merah, kuning, macam-macam. Jadi tergantung energi dia. Jadi semakin buruk perangai atau apa kelakuannya si jin itu, maka tampilan wajahnya juga semakin jelek. Oh, oke. Ini dengan kami agak sedikit tertarik ya. Tadi Bang Jaki dengan menjelaskan ada yang warna putih, warna kuning, Kuning ya. dan warna merah ya. Ya betul. Nah, Lebih sakti mana? apa artinya dari warna tersebut? Ya, dengan kita tanyakan lagi ke Bang Jaki ya. Yang saya tahu ya, kalau yang kuntilanak putih itu biasanya iseng, dia cuma menampakkan diri, tertawa, apa-apa, memperdengarkan suaranya. Kalau yang merah itu agak iseng, dia sering ngegodain laki-laki. Oh. Cuman menurut sumber, kalau kuntilanak yang berwarna hitam itu adalah ratunya daripada para kuntilanak. Oh, Dan- yang warna hitam. Dan konon katanya kalau kuntilanak warna hitam itu ratunya daripada kuntilanak, dia mempunyai mahkota. Oh, mahkota. Apalagi biasanya. Energinya berarti yang warna hitam itu dia luar biasa ya. Luar biasa lagi ya. Nah, kalau misalnya apa bedanya dengan Banaspati? Mungkin dongan-dongan pernah sering berkata, kita akan tanyakannya. Nah, tadi dikatakan Bang Jaki kalau sosok kuntilanak yang berwarna hitam, yaitu energinya luar biasa. Kalau dengan Banaspati gimana? Kalau Banaspati itu cenderung dia menyerupai seperti bola api. Oh, bola api. Dan biasanya konon katanya dia biasa dipergunakan oleh orang-orang yang melakukan apa namanya, praktek ilmu hitam tuh untuk mengirim santet seperti itu. Oh, itu dongan-dongan Kalau ternyata ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan benar ya, jadi koreksi kalau aku salah. Oke. Dongan-dongan mungkin itu aja Bang Jaki. Nanti kalau misalnya kami ada dapat email atau apa, nanti kami akan konfirmasi lagi ke Oke. Bang Jaki ya. Aku melakukan tantangan ini juga karena ada WA yang masuk ya. Berani nggak bang kalau collab dengan orang yang bisa menampakkan apa namanya, makhluk astral dalam waktu yang lama? Oke. Saya akan, sekali lagi aku akan tegaskan, saya siap untuk berkolaborasi dengan channel yang bisa menampakkan jin dalam waktu durasi yang lama dan bisa menyentuh channel apapun itu. Kita buktikan benar nggak jin itu bisa menampakkan ini dalam durasi yang lebih lama. Oke.
Dongan-dongan itu dari Bang Jaki ya. Yang rindu Bang Jaki kita sudah ada, kita sudah dapat gambarnya ya. Oke, thank you rekan-rekan ya. Sorry kalau aku jarang ya, apa namanya explore karena ada kesibukan juga sama apa. Saya mempunyai anak yang masih Masih kecil ya. Mudah-mudahan nanti kita akan explore lagi lah. Siap. Bang Jaki, terima kasih Iya, iya, informasinya. sama-sama, ya. Ya, salam jejak si Begu, penelusuran di negeri sunyi.